Selamat malam pendengar setia Misteri Malam. Kali ini kita akan mendengar sebuah kisah yang datang dari seorang pendaki bernama Rian. Ia bersama 3 temannya mengalami pengalaman tak terlupakan saat mendaki Gunung Arjuno, sebuah gunung yang terkenal tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Perjalanan mereka dimulai di pagi hari. Rian, Ari, Dito, dan Sinta memulai pendakian dengan penuh semangat. Tujuan mereka adalah mencapai puncak sebelum matahari terbit keesokan harinya. Semuanya berjalan lancar hingga mereka tiba di sebuah pos pendakian tua, tempat mereka beristirahat. Pos tersebut terlihat berbeda dari pos-pos sebelumnya. Dinding kayunya sudah rapuh dan tanda peringatan yang tertempel di sana hampir tak terbaca karena tertutup lumut. Namun yang menarik perhatian mereka adalah sebuah papan yang bertuliskan dilarang berkemah di atas pos 3 setelah matahari terbenam. Dito tertawa kecil. Ini pasti hanya untuk menakut-nakuti pendaki. Namun seorang pendaki lain yang kebetulan ada di pos tersebut memperingatkan mereka, jangan anggap remeh, banyak yang hilang atau mendapat pengalaman buruk kalau melanggar aturan itu. Meskipun ada rasa khawatir, keempatnya memutuskan tetap melanjutkan perjalanan. Matahari mulai terbenam saat mereka mendekati puncak Ogal Agil, salah satu titik yang dikenal angker. Karena lelah, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda meskipun sudah melebihi batas waktu yang dianjurkan. Malam itu suasana di sekitar terasa berbeda. Angin yang sebelumnya sejuk berubah menjadi dingin menusuk. Sinta yang biasanya ceria tiba-tiba rasa mual dan gelisah. Aku merasa ada yang mengawasi kita, bisiknya. Ari mencoba menenangkan suasana dengan menyeduh kopi. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Langkah itu berat, seperti seseorang yang memakai sepatu besar berjalan mengitari tenda mereka. Siapa itu? Teriak Dito, mencoba menyingkirkan rasa takutnya. Namun tidak ada jawaban. Rian membuka sedikit pintu tenda, tetapi ia tidak melihat siapapun. Suara itu berhenti sesaat, tapi hanya untuk kembali lagi, kali ini dengan suara yang lebih banyak, seolah-olah ada sekelompok orang berjalan di sekitar mereka. Semua terdiam hingga akhirnya suara itu lenyap. Namun, ketegangan tidak berhenti di situ. Saat mereka mencoba tidur, Sinta tiba-tiba berteriak, "Keluar! Jangan sentuh aku!" Mereka terbangun dan melihat Sinta duduk memeluk lututnya, wajahnya pucat. "Ada yang menarik kakiku," katanya sambil menangis. Ari berusaha menenangkan, tetapi saat ia hendak kembali ke tempat tidur, ia melihat sesuatu di sudut tenda. Sebuah bayangan hitam melayang tanpa kepala. Bayangan itu berdiri diam, seolah-olah mengamati mereka. "Cepat keluar!" teriak Ari. Mereka semua berlari keluar dari tenda. Di luar, udara terasa lebih dingin dan mereka dikepung kabut tebal yang tiba-tiba muncul. Dalam kabut itu, mereka melihat siluet-siluet aneh bergerak perlahan seperti sosok manusia yang berjalan terpincang-pincang. Panik, mereka memutuskan turun gunung meski dalam kegelapan. Sepanjang perjalanan turun, mereka terus mendengar suara-suara aneh, tangisan, bisikan, dan suara langkah kaki yang mengikuti mereka. Ketika akhirnya mereka tiba di pos awal keesokan harinya, mereka disambut oleh seorang penjaga yang tampak kejut. "Kalian mendirikan tenda di atas pos 3 ya?" Mereka mengangguk lemah. Penjaga itu hanya menghela napas panjang. "Kalian beruntung bisa kembali. Tidak semua pendaki seberuntung itu. Gunung ini menyimpan lebih banyak cerita daripada yang bisa saya jelaskan." Pendengar Misteri Malam, kisah ini adalah pengingat bahwa alam bukan hanya milik kita. Ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, bukan hanya karena keselamatan, tetapi juga untuk menghormati apa yang tidak terlihat. Jika Anda mendaki, ingatlah untuk tidak hanya menjaga diri, tetapi juga menjaga sikap. Karena di luar sana, Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Selamat malam dan sampai jumpa di kisah berikutnya, jika Anda berani mendengarkannya lagi.